Mari kita berdoa. Bapa kami yang ketiga, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Secara khusus kami boleh memperingati akan turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta, yang boleh memberikan kuasa kepada setiap kami Tuhan, boleh menjadi anak-anak-Mu yang melayani, yang bersaksi di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena segala apa yang telah Engkau perbuat adalah baik. Dan Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami, memampukan kami melakukan apa yang firman-Mu katakan bagi kami Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Kami butuh Roh-Mu Tuhan untuk boleh menolong kami memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh jemaat yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti tadi yang dikatakan oleh song leader, bahwa kebaktian kita kali ini bertepatan dengan turunnya Roh Kudus. Allah mencurahkan Roh Kudus seperti apa yang pernah dijanjikannya. Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, memberikan kuasa kepada setiap orang percaya untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita bisa melihat seperti apa yang pernah dijanjikan dan itu digenapi, bahwa peristiwa Pentakosta terjadi 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa yang Dia katakan kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perintah ini tanpa Roh Kudus, murid-murid dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan memiliki kuasa untuk melaksanakan amanat agungnya. Roh Kuduslah kuasa yang memungkinkan setiap orang percaya. Roh Kuduslah yang memampukan, yang menyanggupkan setiap orang percaya untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupannya. Dan Roh Kudus inilah yang membuat setiap orang percaya menjadi berani di dalam bersaksi. Kita bisa melihat sebelum turunnya Roh Kudus, mereka masih berada di tempat mereka Bapak Ibu ya. Tetapi ketika Roh Kudus itu dicurahkan seperti apa yang Tuhan Yesus janjikan, di dalam kekuatan, di dalam keberanian mereka boleh bersaksi dalam nama Yesus. Kita bisa melihat juga Bapak Ibu bagaimana suatu perubahan yang nyata di dalam diri murid-murid dari turunnya Roh Kudus atas mereka adalah kesediaan mereka untuk melibatkan diri demi memajukan Injil. Karena setelahnya kalau kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul, bagaimana murid-murid itu bersaksi tersebar. Dan bukan hanya murid-murid tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan pun turut di dalam memajukan pemberitaan Injil. Yang tadinya Bapak Ibu mereka terus menerus berselisih untuk menentukan siapa yang terbesar di antara kita. Tetapi setelah turunnya Roh Kudus, mereka menjadi satu tim yang melupakan kepentingan pribadi dan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu memberitakan Kristus. Perubahan inilah yang terjadi pada orang Kristen mula-mula juga, waktu Roh Kudus dicurahkan. Bagaimana Roh Kudus diberikan untuk menggerakkan mereka di dalam pemberitaan Injil. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seperti tema kita juga pada kesempatan pagi hari ini, Roh Kudus jugalah yang memampukan setiap orang Kristen melalui firman-Nya untuk kita juga boleh bertumbuh ke arah kedewasaan di dalam Kristus, seperti tema tahunan kita yang menjadi sebuah pergumulan di dalam kehidupan kerohanian kita. Kita boleh melihat kepada diri kita yang mungkin kita sudah sekian lama menjadi orang Kristen, tetapi tema ini menjadi sebuah peringatan, teguran bagi setiap kita. Apakah keberadaan kita sampai pada detik ini
saat ini sedang mengarah kepada satu pertumbuhan di dalam Kristus? Ataukah nanti seperti tema yang akan kita baca dan kita renungkan, kita masih menjadi orang Kristen yang kanak-kanak, kekanak-kanakan gitu ya. Sifat kekanak-kanakan seperti apa nanti kita akan bahas. Dan Roh Kudus melalui firman-Nya pun akan menolong kita untuk membedakan seperti tema kita pada pagi hari ini, yang baik daripada yang jahat. Kiranya semangat Pentakosta, api Roh Suci yang dicurahkan bagi setiap orang percaya boleh membakar hati dan jiwa kita bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita akan membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Ibrani pasalnya yang kelima. Sekali lagi dalam Ibrani pasalnya yang kelima, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14, saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan boleh mengikutinya di Alkitabnya masing-masing. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan pagi hari ini. Jemaat Tuhan, kita bisa melihat bagaimana surat Ibrani ditulis oleh seorang yang tidak diketahui namanya karena memang tidak ditulis dalam Alkitab. Tapi banyak yang menafsirkan bahwa Ibrani ini ditulis oleh Paulus. Dan surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi. Sekali lagi surat ini ditujukan khusus kepada pendengar Yahudi. Karena kita bisa melihat di dalam uraian, di dalam surat Ibrani Bapak Ibu, itu menunjukkan banyak tentang keyahudian. Kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang begitu kekeh Bapak Ibu di dalam pendirian, di dalam pemikiran terhadap hukum Taurat. Mereka begitu memelihara, mereka begitu dalam arti kata begitu memegang erat, memelihara hukum Taurat sehingga sangat sulit untuk dibelokkan pikirannya kepada ajaran-ajaran yang baru. Kita bisa melihat bagaimana orang yang dididik dalam tradisi yang begitu panjang, dalam waktu yang begitu panjang, seperti orang Yahudi ini bisa menjadi Kristen, ini adalah suatu kasih karunia. Di dalam pikiran mereka begitu ngelontok tentang hukum Taurat, tentang hukum-hukum Musa, tentang tradisi-tradisi keyahudian itu begitu kental di dalam pikiran mereka. Mustahil tentunya Bapak Ibu di dalam pikiran yang begitu kuat adanya di dalam tradisi keyahudian untuk menjadi Kristen itu, kita katakan itu adalah kasih karunia Tuhan. Ini adalah sesuatu yang mengagumkan. Ini adalah sesuatu yang mengherankan. Dan sekali lagi surat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Kalau kita bisa melihat bagaimana surat Ibrani, bahwa teguran yang dinyatakan oleh penulis, ketika penulis menuliskan suratnya secara khusus kepada orang-orang Kristen Yahudi, dia melihat bahwa mereka itu tidak begitu teguh, tidak begitu kuat di dalam iman mereka kepada Kristus. Atas dasar inilah kemudian penulis boleh mengkhususkan suratnya, menuliskan secara khusus kepada mereka, agar tidak berlarut-larut dan menjadi orang yang meninggalkan Tuhan nantinya, maka teguran atas firman Tuhan ini dinyatakan kepada mereka. Tentunya Bapak Ibu, orang yang begitu lama memegang tradisi Yahudi, orang yang begitu lama memelihara akan hukum Taurat, sangat sulit meninggalkan tradisi-tradisi yang sudah menjadi kebiasaan, tradisi-tradisi yang sudah mendarah daging
Tradisi-tradisi yang sudah kental di dalam pikiran mereka sangat sulit untuk ditinggalkan. Akar tradisi yang kuat, inilah yang membuat mereka akhirnya sulit untuk berpindah dari keyahudian menuju kepada kekristenan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apalagi kalau kita bisa melihat ya keseluruhan dari kitab Ibrani, kalau kita membaca Bapak Ibu, orang-orang Yahudi ya, mereka itu mempunyai konsep, mereka itu mempunyai pikiran bahwa di luar orang Yahudi, di luar Yudaisme tidak ada jalan keselamatan. Jadi mereka mengklaim, mengkhususkan diri mereka bahwa hanya kepada merekalah keselamatan itu ditujukan. Di luar Yahudi, kebinasaan yang terjadi. Dan ketika mereka menjadi Kristen, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, khususnya di abad-abad pertama, kekristenan begitu ditekan ya. Mereka dianiaya, mereka mengalami penderitaan. Baik dari pemerintahan Romawi maupun dari orang-orang Yahudi yang masih memegang dan memelihara hukum Taurat begitu ketat adanya. Hidupnya tidak baik, hidupnya tidak enak. Banyak mengalami tekanan, banyak mengalami penganiayaan dan penderitaan. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat akibat tekanan, akibat aniaya, akibat penderitaan yang mereka alami. Pikiran mereka yang tadinya diarahkan kepada Kristus menjadi bias kembali. Ya, di satu sisi Bapak Ibu, mereka belum bisa meninggalkan tradisi keyahudian itu dengan leluasa ya, dengan sebebasnya. Namun di sisi yang lain juga mereka dalam hal itu mengalami aniaya, tekanan dan penderitaan. Sehingga tidak heran jika mereka memiliki satu keinginan, satu maksud, satu tujuan untuk kembali kepada kehidupan lama mereka. Mengapa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Kalau ditinjau, kalau dipikir-pikir lebih enak gitu ya. Hidup sebelum menjadi orang Kristen itu lebih enak, lebih nyaman, lebih aman. Bagaimana pemerintahan Romawi juga pada saat itu memberikan kebebasan kepada orang Yahudi untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka, dan ini tidak dirusuhi ataupun tidak diganggu gugat Bapak Ibu ya. Orang Romawi memberikan kebebasan kepada orang Yahudi untuk beribadah. Sehingga orang Yahudi yang tidak teguh ini Bapak Ibu berpikir, daripada susah-susah menjadi orang Kristen, daripada menderita, daripada mengalami aniaya, daripada mengalami tekanan, baik dari pemerintahan Romawi maupun dari bangsa Yahudi sendiri yang masih memegang teguh hukum Taurat, lebih baik ya kembali kepada Yahudi gitu ya, kembali kepada cara hidup mereka yang lama, lebih aman, lebih enak, lebih nyaman, tidak mengalami penderitaan. Untuk itulah sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat latar belakang dari penulisan ini, makanya penulis boleh memberikan satu teguran kepada orang-orang Yahudi Kristen. Di tengah-tengah kondisi dan keadaan kerohanian mereka, dan juga di dalam berbagai macam penderitaan yang mereka alami. Bagaimana dengan kita juga saat ini Bapak Ibu, kita tidak jauh beda dengan orang-orang Kristen Yahudi pada masa itu. Di satu sisi mungkin kita menyadari, kita percaya kepada Kristus 100% yes gitu ya. Kita menaruh iman kita kepada Tuhan, ya. Tetapi acap kali kalau kita mau cek dan recheck dalam kehidupan kita. Nah di sisi yang lain, kita masih terikat dengan tradisi-tradisi lama. Dan bukankah tradisi-tradisi ataupun kebiasaan-kebiasaan lama yang telah kita bangun, yang telah kita praktekkan, yang telah kita lakukan sekian lamanya Bapak Ibu, sulit bagi kita untuk melepaskannya. Sulit bagi kita untuk tidak melaksanakannya lagi. Satu sisi percaya kepada Kristus, tetapi di sisi yang lain terikat dengan tradisi-tradisi yang seharusnya tidak dilakukan lagi ketika Yesus datang ke dalam dunia ini.
Kalau di dalam konsep ataupun di dalam, kalau kita fokus di dalam surat Ibrani ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dalam ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, maka hal-hal yang lalu yang mereka sudah lakukan seperti mempersembahkan korban, para imam itu sudah tidak berlaku lagi. Karena apa? Karena di dalam Kristus itu semua telah digenapi. Di dalam Kristus segala sesuatu, lambang-lambang ataupun simbol-simbol ataupun segala kegiatan ritual, persembahan-persembahan korban itu tidak lagi dilakukan. Karena Yesus adalah kegenapan dari semua itu. Bukankah hal ini yang dinamakan dengan sinkritisme Bapak Ibu ya? Mencampur adukan tradisi dengan iman Kristen. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, banyak orang-orang Kristen yang masih terjebak di dalam hal ini. Banyak orang-orang Kristen yang masih mempertahankan hidup seperti ini. Percaya kepada Kristus plus juga masih mempertahankan tradisi. Memang Bapak Ibu ya, tidak semua tradisi itu salah. Tidak semua tradisi itu jelek. Tetapi kita harus mawas Bapak Ibu, harus peka. Ada tradisi-tradisi yang memang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan itulah yang harus ditinggalkan. Itulah yang harus dibuang. Itulah yang harus tidak lagi kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang baik itu ya terus dipelihara, terus dipertahankan. Artinya yang baik adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah inilah Bapak Ibu, di tengah-tengah keprihatinan penulis Ibrani ini mengatakan apa Bapak Ibu sang terkasih? Bahwa meskipun mereka pendengar ataupun penerima surat dari Ibrani ini Bapak Ibu adalah orang-orang Kristen yang sudah lama menjadi Kristen, namun iman mereka itu tidak bertumbuh. Iman mereka itu tidak mengalami satu pertumbuhan seperti apa yang diharapkan, seperti apa yang Allah mau. Dan mereka masih seperti bayi-bayi rohani. Dan orang-orang Yahudi ini tidak menjadi orang Kristen yang dewasa, yang bertumbuh sebagaimana seharusnya pertumbuhan itu terjadi. Kalau kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan dengan jelas, penulis boleh memaparkan di dalam ayat 11 yang sudah kita baca tadi ya. Dikatakan Bapak Ibu, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan ya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Kalau kita memperhatikan tentang hal itu, tentang hal apa yang dimaksudkan oleh penulis dalam hal ini? Tidak lain dan tidak bukan Bapak Ibu, yaitu tentang Yesus Kristus. Tetapi itu dirasa seperti makanan keras bagi orang-orang Kristen Yahudi pada saat itu. Kebenaran tentang Yesus Kristus itu menjadi satu makanan yang tidak mudah untuk mereka terima. Sehingga dikatakan kamu lamban dalam hal mendengarkan. Kalau diterjemahkan dalam terjemahan yang lain Bapak Ibu bisa diartikan kamu itu malas ya, tidak bersemangat di dalam mendengarkan firman Tuhan. Inilah yang terjadi Bapak Ibu kepada jemaat, kepada orang-orang Kristen Yahudi. Mereka menjadi lamban di dalam hal mendengarkan. Dan sebuah teguran, peringatan kepada orang-orang Kristen Yahudi tersebut. Karena apa sekali lagi? Karena mereka lamban dalam hal mendengarkan. Artinya apa Bapak Ibu? Adanya keengganan, adanya tidak mempunyai hasrat, tidak mempunyai kemauan, tidak mempunyai rasa, kalau dikatakan firman Tuhan, rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan itu. Keengganan di dalam hati mereka. Karena apa Bapak Ibu? Karena daya tarik Yudaisme dan tekanan yang mereka hadapi saat itu, itulah yang menarik mereka ya untuk kembali kepada hidup mereka yang lama. Mereka bukannya maju dalam hal kerohanian, malahan dikatakan kamu mengalami satu kemerosotan. Mereka tidak maju di dalam hal-hal rohani.
Dan penulis Ibrani menegur mereka, memperingatkan mereka akan kondisi yang ada pada saat itu. Di dalam kurun waktu lamanya mereka menjadi orang Kristen, yang seharusnya nanti kita bisa melihat ukuran dari mereka mengiring Tuhan, seharusnya mereka sudah menjadi pengajar, tetapi kenyataannya mereka masih menjadi bayi-bayi rohani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu benarlah seperti apa yang firman Tuhan katakan ya. Mereka mempunyai mata tetapi tidak melihat. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Mereka enggan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka enggan untuk menerima kebenaran sejati yang boleh menyatakan Kristus dalam kehidupan mereka. Mereka tidak maju dalam kerohanian. Karena apa Bapak Ibu? Karena mereka malas, mereka enggan, dan mereka lalai akan kebenaran. Padahal kehendak Allah, kerinduan Tuhan adalah supaya mereka senantiasa maju di dalam kehidupan kerohanian mereka, bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di dalam kehidupan kita pun, ya, kita tidak usah jauh-jauh melihat orang lain, tetapi bagi diri kita sendiri, ataupun kita bisa melihat berapa saudara seiman kita di tengah-tengah kondisi yang mungkin penuh dengan tekanan. Apalagi Bapak Ibu ketika kita berada di tengah-tengah lingkungan keluarga yang masih begitu kuat mempertahankan tradisi, ya. Belum lagi tekanan ataupun belum lagi masalah penderitaan yang kita alami di waktu-waktu ini. Berapa banyak di antara orang Kristen yang kemudian memilih jalan di dalam waktu-waktu yang Tuhan sediakan di masa-masa pandemi ini, khususnya Bapak Ibu ya, untuk kita belajar bagi kebenaran firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Tetapi banyak di antara kita yang kemudian tidak melakukan hal itu. Justru di masa-masa pandemi ini, kehidupan kerohanian banyakkan orang Kristen menjadi merosot, menjadi tidak begitu maju di dalam pertumbuhan rohaninya. Oleh karena mungkin penderitaan, oleh karena masalah, tekanan yang kita hadapi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat apa yang dinyatakan oleh penulis Ibrani ini di ayat yang ke-12. Sangat-sangat jelas Bapak Ibu ya. Dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Dengan tegas dikatakan Bapak Ibu, ditinjau dari sudut lamanya mereka telah menjadi seorang Kristen. Ditinjau dari lamanya mereka menjadi murid Kristus. Seharusnya mereka sudah menjadi pengajar. Mereka sudah mengajarkan kebenaran itu baik kepada anak-anaknya ataupun kepada orang lain. Tetapi kenyataan ini sangat berbeda. Justru saat itu mereka dikatakan masih menjadi bayi-bayi rohani. Yang harus diajar, dikatakan diajar asas-asas pokok. Apa yang dimaksudkan dengan asas-asas pokok dalam hal ini Bapak Ibu yang terkasih? Yang dimaksudkan adalah bahwa mereka perlu diajar tentang kisah-kisah perjanjian lama. Bagaimana mereka tidak mampu untuk melihat bahwa simbol ataupun segala hal yang mereka lakukan ritual di dalam perjanjian lama itu mengarah kepada Kristus dan digenapi di dalam Kristus. Seolah-olah penulis ini ingin berkata kepada orang-orang Kristen Yahudi saat itu, lihat dirimu, meskipun kamu sudah lama menjadi orang Kristen, kamu masih seperti kanak-kanak yang memerlukan susu. Ajaran yang sangat sederhana, ajaran yang begitu sangat-sangat sederhana sekali dan belum dapat memakan makanan keras. Mereka yang sepatutnya sudah menjadi pengajar, tetapi mereka harus diajari justru dasar-dasar firman Tuhan yang
sederhana. Ayat yang ke-13 Bapak Ibu yang terkasih dikatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia anak kecil. Nah ini Bapak Ibu ya, mengapa hal ini terjadi? Karena mereka tidak tahu bagaimana mereka harus mengintegrasikan firman itu di dalam kehidupan mereka. Mereka enggan untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan mereka. Mereka enggan sehingga dikatakan mereka menjadi lamban di dalam hal mendengarkan. Dan mereka tidak mengerti, tidak paham seperti apa seharusnya firman itu diaplikasikan. Dan kebenaran yang mereka dengarkan Bapak Ibu tidak mampu untuk mereka itu boleh aplikasikan di dalam kehidupan mereka. Dan banyak orang Yahudi Bapak Ibu, meskipun tidak semua tetapi banyak dari orang-orang Kristen Yahudi yang seperti itu. Oleh karena mereka tidak biasa Bapak Ibu dikatakan apa? Menggunakan akal rohani mereka. Maka lama-kelamaan sensitivitas kerohanian itu menjadi tumpul. Sensitivitas kerohanian itu seperti apa yang dinyatakan di dalam ayatnya yang ke-14 Bapak Ibu ya. Menjadi tidak peka terhadap hal, kegiatan, aktivitas yang mereka lakukan oleh karena mereka tidak mampu untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Karena itulah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat mereka sungguh-sungguh tidak menyadari bahwa kebenaran itu tidak lain adalah pada kebenaran yang diberikan Kristus kepada mereka. Tetapi mereka tidak mampu untuk menerima. Mereka tidak bersedia menerima kebenaran yang hendak dinyatakan kepada mereka. Oleh karena mereka tidak paham akan ajaran kebenaran itu. Dan di dalam ayat yang ke-14 lebih lagi Paulus ingin mengatakan kepada mereka Bapak Ibu. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Allah mengharapkan. Sesungguhnya Tuhan boleh mengharapkan bahwa kalau kita bisa melihat di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-15 Bapak Ibu ya. Kedewasaan itu diterjemahkan dengan sempurna. Rupanya penulis Bapak Ibu menggunakan istilah ini untuk menyiapkan bagi mereka ajaran. Nantinya kalau kita bisa melihat di dalam pasalnya yang ke-6, kalau Bapak Ibu boleh melanjutkan pembacaannya. Di dalam pasalnya yang ke-6, mereka dikatakan diharapkan, beralih, diharapkan untuk memiliki satu peralihan dari ajaran-ajaran dasar yang selama ini mereka sukai, yang selama ini mereka cerna di dalam kehidupan kerohanian mereka, beralih kepada dikatakan apa? Perkembangan yang penuh di dalam Kristus. Maka kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan bagaimana kesempurnaan ataupun kedewasaan itu bukanlah disebabkan oleh usaha manusia, melainkan oleh iman kepada Kristus. Karena apa? Karena di dalam kebenaran itu lah melalui kuasa Roh Kudus kita mampu untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini adalah sebuah ciri yang boleh melekat dalam seorang Kristen yang bertumbuh ke arah kedewasaan, memiliki sensitivitas, memiliki kepekaan di dalam segala hal apapun yang dilakukan. Karena apa Bapak Ibu? Roh Kudus yang dicurahkan, yang boleh berdiam di dalam diri kita, itu selalu bekerja di dalam kebenaran firman Tuhan untuk memberikan kepada kita kepekaan rohani. Maka panca indera yang dimaksud semuanya ini adalah hal-hal yang bersifat sensitif Bapak Ibu ya, di dalam kehidupan kita. Apakah kita, pertanyaannya, memiliki kepekaan itu? Apakah kita masih memiliki sensitivitas kerohanian itu? Di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah segala kegiatan aktivitas kita. Apakah kepekaan rohani itu Bapak Ibu masih kita rasakan, masih ada dalam kehidupan kita? Ataukah
Dikatakan apa tadi Bapak Ibu? Kita tidak bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenaan dengan firman Tuhan, apakah kita seperti apa yang firman Tuhan katakan, memiliki sensitivitas rohani, kepekaan rohani, bahwa hal ini adalah mendukakan Tuhan, bahwa hal ini adalah tidak sesuai dengan firman Tuhan? Ataukah kita masih take it for granted gitu ya. Ya sudahlah, yang penting menjadi orang Kristen, yang penting hadir di gereja, yang penting terlihat di dalam persekutuan, yang penting terdaftar di dalam salah satu anggota jemaat. Tetapi kepekaan rohani itu mulai tumpul Bapak Ibu ya. Mulai tumpul. Kita tidak bisa lagi membedakan antara yang baik dan yang jahat. Karena apa? Karena kita tidak terlatih di dalamnya. Karena kita tidak mau dilatih, kita tidak mau mengasah kepekaan rohani itu di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa di dalam ayat yang ke-14b tadi dikatakan Bapak Ibu, karena makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Ingat Bapak Ibu ya, ini bukan secara instan, tetapi adalah satu proses yang terus dilatih. Dalam arti kata yang terus diasah, kepekaan kerohanian kita itu terus dilatih, diasah. Untuk apa? Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maturity in Christ boleh mengajak kepada kita, boleh menghimbau kepada kita, mari kita berkembang menjadi matang. Iman kita itu bergerak maju, meninggalkan hal-hal yang sangat dasar, yang mungkin masih kita sukai. Dalam hal apa Bapak Ibu? Mungkin kita masih suka mendengarkan firman Tuhan, hal ihwal tentang berkat Tuhan gitu ya. Melulu tentang kesembuhan, melulu tentang mukjizat, melulu tentang hal-hal yang istilahnya itu sifatnya dasar sekali. Apakah itu yang masih kita sukai? Apakah itu yang masih kita minati? Apakah itu yang masih kita inginkan? Setelah sekian lama kita menjadi orang Kristen, hal-hal yang sangat dasar sekali. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, tinggalkan hal-hal yang dasar itu. Miliki ya keinginan untuk menjadi dewasa sehingga kita dapat menerima makanan keras. Ajaran yang penting di dalam pasal ini Bapak Ibu adalah mengingatkan kita, janganlah kita tetap pada satu tempat, sebab itu sama halnya dengan kita menjadi undur. Keadaan mereka bukannya makin maju, sekali lagi Bapak Ibu. Demikian juga dengan kita mau melihat keberadaan kita. Apakah keberadaan kita di dalam kerohanian kita semakin maju? Tetapi dalam arti kata ataukah justru semakin merosot? Jikalau tidak maju, maka kemungkinan Bapak Ibu kita mundur. Untuk itu pertanyaannya, sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Ada yang mengatakan, wah saya menjadi Kristen dari saya lahir ya. Umur saya sekarang 60 tahun, ya sudah 60 tahun menjadi orang Kristen. Ada yang mengatakan, saya baru 10 tahun menjadi Kristen, 20 tahun, 30 tahun menjadi orang Kristen. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, asas-asas dasar iman saja kita tidak paham gitu ya. Kita tidak mengerti. Pertumbuhan perkembangan kita dalam pengenalan kita akan Allah, dalam arti kata mengalami kemandekan gitu ya. Mengalami stagnan. Ya udah, apa yang sudah kita terima dari sekolah minggu, bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem, kemudian dia mati di salib, itu toh gitu Bapak Ibu ya, ditambah dengan satu hal yang lain-lain tadi seperti yang saya katakan. Kita tidak paham, maka itulah yang disebut dengan bayi rohani. Menjadi bayi itu tidak salah Bapak Ibu, memang kalau jika dia masih menjadi bayi, ibaratnya sebagai seorang petobat baru dikatakan mereka adalah bayi rohani. Memang betul, mereka akan dicekoi gitu ya, mereka akan dikasih susu tanpa mereka mengunyah. Diberikan ajaran-ajaran dasar.
Bukan hanya ajaran-ajaran dasar, ajaran-ajaran dasar sekali. Mereka tinggal terima. Namun Bapak Ibu tidak lucu gitu ya. Jika sudah 60 tahun menjadi orang Kristen tetapi masih tetap minum susu saja. Ini menjadi suatu something wrong ya, satu hal yang salah. Satu hal yang tidak benar di dalam pertumbuhannya. Mestinya Bapak Ibu ditambah makanan yang keras untuk membentuk sesuatu pada dirinya. Jika masih diberikan susu saja Bapak Ibu, sekali lagi itu adalah sesuatu hal yang tidak sehat. Maka terakhir Bapak Ibu kita boleh melihat, sekali lagi kita bersyukur bahwa Roh Kudus yang boleh diam di dalam kehidupan kita, memberikan kepada kita suatu ukuran yang menolong kita untuk mengenal kebenaran. Jika kita katakan penuhi aku dengan Roh-Mu Tuhan, maka Roh Kudus itulah yang akan selalu menuntun kita pada kebenaran firman Tuhan. Yang selalu menuntun kita untuk mengerti, memahami, mencintai firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan dan Roh Kuduslah Bapak Ibu kita dimampukan, kita dimungkinkan untuk dapat bertumbuh dan menuju kepada kedewasaan. Dan memiliki sensitivitas yang terus nyata, kepekaan rohani yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Tidak mengatakan, oh Tuhan jauh di sana, tidak melihat aku di sini gitu ya. Tetapi kita boleh senantiasa hari lepas hari. Kita dapat maju dan dimampukan untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dan juga mendapatkan kuasa untuk tetap memilih yang baik. Untuk itu dalam bagian ini Bapak Ibu sekali lagi penulis ingin menyatakan bahaya bagi orang-orang yang seharusnya sudah menjadi guru, tetapi mereka mengalami kemerosotan sampai kepada keadaan kanak-kanak secara rohani. Biarlah hal ini boleh menolong kita, mengoreksi setiap kita. Apakah kita di dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan memiliki sensitivitas, kepekaan rohani, dan kita boleh, itu boleh terjadi di dalam pekerjaan Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan yang membuat kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Kita mau nyanyikan satu pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, kita akan sambut firman Tuhan, kita akan nyanyikan pujian ini. Kita mau buka hati kita, dipulihkan. Untuk kita boleh berada seperti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati, kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Benar kami tidak pernah ditinggalkan sendiri di dalam perjalanan hidup di dunia yang penuh dengan tantangan, pergumulan, tetesan air mata. Kami tahu bahwa Roh-Mu Tuhan ada di dalam diri kami. Kau mencurahkan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kami, yang memberikan kepada kami kuasa Tuhan untuk boleh menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, yang boleh memiliki satu pertumbuhan ke arah kedewasaan di dalam Kristus melalui Roh Kudus dan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami dilatih, diasah untuk memiliki satu kepekaan yang sungguh untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Tuhan, tolonglah kami, ampuni kami Tuhan, Kau yang menyucikan dan menguduskan kami. Jamahlah kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu, sehingga kami boleh mengalami suatu perubahan di dalam Engkau Tuhan, dan terus melangkah maju semakin dewasa, menginginkan, memiliki hasrat untuk mendengarkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Teruslah berkarya, membentuk kami menjadi pribadi yang serupa dengan Engkau di dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak duduk kembali, silakan pada hambanya.